Selamat datang di channel Techno Education, Technology Media and Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara mengembangkan instrumen penilaian aspek psikomotor. Secara umum ada 3 jenis instrumen psikomotor. Sebenarnya lebih banyak daripada ini, namun yang sering digunakan di tingkat sekolah dasar adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian produk. Kinerja itu misalkan siswa membaca puisi, siswa praktik senam lantai, siswa praktik berpidato, siswa melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Baik, proyek itu adalah kegiatan yang menyangkut pengelolaan, memiliki keaslian ide, terdapat unsur inovasi dan kreativitas. Biasanya kalau proyek membutuhkan waktu lebih lama daripada penilaian psikomotor yang lainnya. Misalkan kalau proyek itu proyek penghijauan sekolah, proyek kebersihan sekolah, nah itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Yang terakhir itu adalah penilaian psikomotor aspek produk, ya, yang dinilai hasil karya seni, misalkan siswa membuat gambar, siswa membuat sulaman, dan sebagainya, dan hasil produk yang lainnya. Oke, kita akan langsung saja membahas bagaimana langkah-langkahnya mengembangkan instrumen penilaian aspek psikomotor. Ada 5 langkah di sini, hampir sama dengan mengembangkan instrumen aspek kognitif. Kita harus menentukan KD-nya terlebih dahulu, lalu mengembangkan indikator praktiknya, ya, lalu menjabarkan kriteria penilaiannya, kemudian menyusun lembar penilaiannya, dan mengembangkan rubrik penilaian. Oke, ada 5 tahapnya. Kita coba tahap yang pertama terlebih dahulu. Adalah menentukan KD. Saya ambil satu contoh KD di sini, itu KD 4.1. Ya, jangan keliru, karena ini psikomotor, maka KD yang diambil adalah KD yang depannya angka 4, ya, KI 4, psikomotor. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau permainan tradisional. Nah, dari KD ini kemudian kita kembangkan, kita tentukan indikator praktiknya. Karena dalam KD ini masih sangat umum sekali, sehingga kita harus menentukan indikator praktik mana yang akan kita nilai. Seharusnya satu KD itu bisa dikembangkan menjadi lebih dari satu indikator praktik karena sangat umum. Saya akan mencontohkan satu saja indikator praktiknya, yaitu melalui permainan benteng-bentengan. Saya ambil dari KD yang bagian belakang, itu permainan tradisional. Melalui permainan benteng-bentengan, peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerak dasar jalan dan lari. Oke, ini baru jalan dan lari, ya. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah menjabarkan kriteria penilaiannya. Apa yang akan kita nilai saat siswa jalan? Apa yang akan kita nilai saat siswa berlari? Ya, tentu kita tidak boleh asal-asalan menilai. Wah, itu larinya bagus, maka kita beri nilai bagus. Wah, larinya tidak beraturan, maka kita beri nilai jelek. Tidak, kita harus mempunyai kriteria penilaian, ya. Misalkan yang jalan, saya ambil 4 kriteria gerak dasar jalan. Yang pertama, gerak langkah berjalan serasi. Yang kedua, ayunan lengan saat berjalan serasi, berjalan ke arah yang ditentukan. Yang keempat, berjalan dengan cepat. Sedangkan yang berlari adalah seperti itu, hampir sama dengan yang berjalan, di mana ini mengambil kriteria penilaiannya. Kriteria penilaian ini dapat kita ambil dari buku guru, buku siswa, atau jika tidak ada di buku guru, buku siswa, kita bisa mengambil dari sumber-sumber lainnya. Misalkan dari internet, dari buku yang lain. Misalkan kita akan membuat kriteria penilaian membaca puisi. Apa sih yang dinilai dari membaca puisi? Oh, intonasi, oh, mimiknya, oh, gesturnya, dan lain-lain. Itu, ya, yang bisa saya contohkan. Kita akan kembali ke sini lagi. Jadi ada 2 yang akan saya nilai di sini, jalan dan lari. Kriterianya ada 4 masing-masing. Baik. Yang keempat adalah
menyusun lembar penilaiannya. Nah, dari kriteria tadi, maka kita susun menjadi lembar penilaian seperti ini. Ada nama siswanya, karena kita akan menilai individu. Nah, nomor absennya atau nomor induk siswa nanti Anda sesuaikan. Lalu ada petunjuknya, pilih tanda checklist pada kotak persekoran. Nah, ini. Kriteria tadi kita masukkan ke dalam tabel ini, lalu kita berikan skala Likert di sini ya. 4, 3, 2, 1, dan 0. Sehingga skor maksimal jika dijumlahkan kedua-duanya adalah 8. Namun ini belum bisa dipakai. Kenapa? Karena kita belum bisa menentukan kapan kita memberi checklist pada angka 4, kapan kita memberi checklist pada angka 3, 2, dan 1. Nah, kita belum ada petunjuknya. Nah, petunjuk itu adalah pada langkah yang kelima, yaitu pengembangan rubrik penilaian. Oh, begini. Karena tadi ada 4 aspek, maka jika ada 4 komponen tersebut terpenuhi, kita beri 4. Jika hanya 3 komponen, kita beri nilai 3. Jika hanya 2 komponen, ya 2. Jika 1, 1. Jika tidak ada komponen yang terpenuhi, maka kita beri 0. Kita kembali ke tadi, komponennya apa saja. Oh, di sini misalkan atletik jalan. Ada 4 komponen. Ada seorang anak yang misalkan bisa menggerakkan langkah dengan serasi. Oke, 1 komponen memenuhi. Kemudian saat diamati ayunan lengan serasi juga. Oke, 2 memenuhi. Kemudian komponen ketiga berjalan ke arah yang ditentukan. Ternyata tidak bisa. Si anak itu tidak mau diarahkan atau disuruh untuk berjalan ke arah yang ditentukan. Tidak mau. Nah, berarti skornya kehilangan 1. Kemudian yang keempat, berjalan dengan cepat. Oh, dia nggak bisa jalan dengan cepat, dia hanya bisa jalan dengan lambat. Sehingga skor yang didapatkan anak tersebut adalah 2 dalam hal jalan. Nah, mungkin ketika berlari berbeda. Anak tersebut ketika berlari serasi. Ayunan lengan berlari serasi juga. Berlari ke arah yang ditentukan. Dia mau disuruh berlari ke kanan, ke kiri. Berlari dengan cepat dia juga bisa. Nah, sehingga skor berlari sempurna 4. Jadi total skornya adalah 6. Nah, tadi fungsi dari rubrik ya. Oke. Itu tadi untuk praktik. Sedangkan ini contoh yang kedua adalah rubrik lembar penilaian untuk praktik dan produk. Nah, di sini kita gabungkan. Ada kriteria bahan terdiri atas lem, pensil, kulit jagung, dan rambut jagung. Alat terdiri dari atas spidol, gunting, bentuk dan ukuran boneka proporsional, kelengkapan anggota tubuh boneka, komposisi warna, dan kerapian. Jika dilihat dari lembar penilaiannya, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah lembar penilaian untuk menilai kegiatan siswa membuat boneka, ya. Boneka menggunakan rambut jagung dan kulit jagung. Nah, ini ada 6 kriteria. Kalau tadi hanya 2 kriteria, ini 6 kriteria. Sehingga skor maksimalnya 24, yaitu 4 dikali 6. Skor maksimal 4 dikali jumlah kriteria 6. Kita juga belum bisa pakai ini kalau belum ada rubriknya. Kita harus tahu pada kriteria bahan, kapan kita harus memberi nilai 4, 3, 2, 1. Maka harus ada rubriknya. Oh, jika ada 4 bahan, maka kita beri nilai 4. Nah, jika ada 3 bahan, kita beri nilai 3. Jika ada 2 bahan, 2, dan seterusnya. Nah, misalkan si anak hanya membawa kulit jagung dan rambut jagung saja, sedangkan lem dan pensilnya pinjam teman yang lainnya. Oh, berarti bahannya nggak lengkap nih. Maka dari sisi bahan, kita beri checklist 2. Kemudian dari sisi alat, nah, misalkan ada gunting spidol, kita bisa menambahkan lagi, tidak hanya gunting dan spidol. Kita bisa menambahkan penggaris, kita bisa menambahkan pensil warna, dan lain-lain. Sehingga skornya tidak hanya 2 dan 1, bisa jadi 4. Lalu bentuk dan ukuran boneka sangat proporsional cukup, kurang proporsional. Misalkan tidak proporsional, ukuran kepala dan badan lebih besar kepalanya daripada badannya, maka nilainya bisa jadi 2 atau 1. Kelengkapan anggota tubuh boneka. Anda bisa jabarkan lebih jelas lagi, misalkan ada mata, hidung, tangan, dan kaki. Mata, hidung, tangan, kaki, sudah ada 4 kriteria ya. Jika
Jika dirasa rubrik ini kurang lengkap, Anda bisa menambahkan kelengkapannya. Kemudian komposisi warna dan kerapihan. Oke, inilah yang dinamakan dengan penilaian aspek psikomotor dan juga rubriknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang namanya lembar penilaian psikomotor itu pasti punya pasangan. Pasangannya adalah rubrik. Rubrik adalah petunjuk untuk mengisi lembar penilaian tersebut. Tidak bisa lembar penilaian berdiri sendiri dan juga tidak bisa rubrik berdiri sendiri, sehingga mereka berdua harus saling melengkapi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.